Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Sobat Geografi dimanapun berada, hari ini kita akan belajar tentang menyusun alat ukur sikap. Prosedur penyusunan indikator aspek afektif. Prosedur penyusunan indikator aspek afektif melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terkait sikap atau nilai-nilai yang harus dikembangkan pada peserta didik. Yang kedua, identifikasi aspek afektif yang relevan seperti sikap, minat, motivasi, atau nilai-nilai moral. Yang ketiga, rancang indikator yang konkret dan dapat diukur untuk setiap aspek tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. 4. Uji validitas dan reliabilitas indikator melalui konsultasi dengan ahli atau uji coba di lapangan untuk memastikan bahwa indikator tersebut efektif dalam mengukur aspek afektif yang diinginkan. Sebagai pengantar, laporan hasil belajar peserta didik pada aspek afektif merupakan bagian penting dalam evaluasi pendidikan. Aspek afektif mencakup penilaian terhadap sikap, nilai, dan perilaku peserta didik yang terbentuk selama proses pembelajaran. Laporan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang pencapaian akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, penyusunan laporan aspek afektif harus dilakukan dengan cermat dan sistematis, sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah. Tabel bentuk dan tata cara penyusunan laporan hasil belajar aspek afektif. Langkah 1. Penilaian harian dan pengamatan. Deskripsi: guru melakukan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku peserta didik selama kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. 2. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui rubrik penilaian yang mencakup indikator sikap seperti tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan disiplin. Setiap indikator dinilai menggunakan skala kualitatif. 3. Rekapitulasi dan analisis. Data yang terkumpul direkapitulasi dan dianalisis untuk mengetahui kecenderungan perkembangan sikap peserta didik selama periode tertentu. 4. Penulisan laporan. Laporan disusun dalam bentuk deskriptif, mencakup penilaian terhadap setiap indikator sikap dan kesimpulan tentang perkembangan sikap keseluruhan peserta didik. 5. Penyampaian laporan. Laporan hasil belajar disampaikan kepada orang tua atau wali peserta didik melalui rapor yang mencakup deskripsi perkembangan sikap dan saran untuk peningkatan karakter peserta didik. Berikutnya, tabel prosedur pengembangan perangkat penilaian afektif. Langkah yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan aspek afektif yang diukur. Deskripsi: tentukan tujuan pembelajaran terkait aspek afektif seperti sikap, nilai, atau motivasi. Identifikasi aspek afektif yang relevan seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. 2. Penyusunan indikator penilaian. Kembangkan indikator spesifik dan terukur untuk setiap aspek afektif. Indikator harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. 3. Pemilihan teknik dan alat penilaian. Pilih teknik penilaian yang sesuai, seperti observasi atau skala penilaian. Kembangkan alat penilaian yang diperlukan, seperti lembar observasi atau rubrik penilaian. 4. Uji coba perangkat penilaian. Lakukan uji coba perangkat pada kelompok kecil peserta didik untuk menguji validitas dan reliabilitas. Analisis hasil untuk mengetahui kesesuaian perangkat dalam mengukur aspek afektif. 5. Revisi dan penyempurnaan. Lakukan revisi pada perangkat penilaian berdasarkan hasil uji coba. Penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas perangkat. 6. Implementasi. Terapkan perangkat penilaian dalam pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan aspek afektif peserta didik secara berkala.
7. Evaluasi dan feedback. Lakukan evaluasi terhadap efektivitas perangkat penilaian setelah digunakan. Berikan feedback kepada peserta didik berdasarkan hasil penilaian untuk mendukung pengembangan sikap mereka. Tabel taksonomi Caldwell, ranah afektif, edisi revisi taksonomi Bloom. Tingkat ranah afektif. Yang pertama yaitu penerimaan, receiving. Yang kedua tanggapan atau responding. 3. Penghargaan, value. 4. Pengorganisasian. 5. Karakterisasi. Untuk deskripsi penerimaan itu sendiri, peserta didik menyadari atau memperhatikan suatu stimulus. Ini adalah tahap dasar di mana kesadaran atau perhatian terhadap sesuatu muncul. Contoh indikator penilaiannya, peserta didik mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian. 2. Tanggapan. Deskripsinya, peserta didik memberikan tanggapan atau reaksi terhadap stimulus yang diterima, menunjukkan minat atau keterlibatan. Contoh indikator penilaiannya, peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas atau menjawab pertanyaan dengan tepat. 3. Penghargaan. Peserta didik menilai, menghargai, atau menunjukkan komitmen terhadap suatu nilai atau sikap tertentu, mulai menunjukkan penerimaan atau penolakan nilai. Contoh indikatornya, peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas tanpa menyontek. 4. Pengorganisasian. Peserta didik mengorganisasikan nilai-nilai yang berbeda dan mengintegrasikannya menjadi satu sistem yang konsisten, serta mengembangkan skala prioritas. Contohnya, peserta didik mengutamakan kerjasama dalam kelompok dan mengatur pembagian tugas secara adil. 5. Karakterisasi. Deskripsinya, nilai-nilai yang dipegang peserta didik menjadi bagian dari karakter pribadi yang konsisten, mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, peserta didik menunjukkan tanggung jawab tinggi dalam setiap kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prosedur penyusunan alat ukur sikap. Tabel 6.1 contoh checklist. Jadi ini adalah contohnya, ada pertanyaan, ada cek, ada alasannya. Contoh pertanyaannya, apabila melihat seseorang membuang sampah ke sungai, saya akan, jawabannya bagaimana? Contoh A. Tidak peduli, B. Menirukan, C. Memperhatikan dan menilai diri sendiri, D. Mengingatkannya, E. Melaporkan, F. Memberitahu petugas kebersihan. Penyusunan alat ukur sikap dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Penilaian sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pernyataan-pernyataan hipotesis. Kemudian, ditanyakan pendapat responden. Untuk mengetahui hasil dari penilaian sikap siswa, dapat menggunakan alat ukur sikap sebagai berikut. Yang pertama, di sini prosedur penyusunan alat ukur sikapnya. Ini ada contoh kriteria sikapnya. Kriterianya itu ada sangat baik, baik, cukup, kurang baik, jelek. Kemudian skornya di sini ditentukan sangat baik 50 sampai jeleknya 30. Indikatornya itu kalau sangat baik mencintai lingkungan, kalau baik memperhatikan lingkungan, cukup acuh tak acuh terhadap lingkungan, kurang baik suka mengotori lingkungan, dan jelek suka merusak lingkungan. Ini adalah salah satu contoh untuk tabel kriteria sikap. Sedangkan yang terakhir ini juga terdapat dua model skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, yaitu model Thurston dan Likert. Kedua model tersebut hampir sama kecuali skala yang digunakan. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada pernyataan sangat setuju, setuju, abstain, kurang setuju, tidak setuju, menolak, alasan. Nah, ini merupakan contoh tabel yang bisa kita gunakan dalam penilaian sikap peserta didik. Oleh karena itu, pada materi
pada kesempatan ini kita bisa menggunakannya untuk mengukur sikap siswa atau kemampuan afektif siswa dengan menggunakan skala Likert ataupun bisa menggunakan model Touchstone tersebut. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan ini kita cukupi. Semoga bermanfaat untuk sobat geografi dimanapun berada. Tetap semangat, tetap belajar yang rajin supaya bisa mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Yang terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi.